Belanda pada abad ke-18. Baik, pada ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Warisan-Warisan Kesusastraan, Keagamaan, dan Kebudayaan Bangsa Portugis dan Belanda di Nusantara. Saya sebagai Ketua Rekalis Bangkam, saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk memperkenalkan diri. Gimana Salda? Saya Salda Laura dengan NIM 9081. Saya Ala dari dengan NIM 91. Saya tidak bekerja bisa dengan NIM 91. Baik, teman-teman. Dari pertama akan dimulai dari saya sebagai latar belakang. Jadi pada abad ke-16 Masehi merupakan era yang penting dalam sejarah Nusantara, ditandai dengan kedatangan bangsa Eropa yang membuka babak baru atas interaksi antar peradaban di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Belanda yang dua-duanya merupakan kekuatan maritim utama di masanya, membawa pengaruh besar terhadap politik, ekonomi, dan budaya di wilayah yang dikenal dengan Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis dan Belanda pada abad ke-16 Masehi merupakan peristiwa sejarah penting yang mengubah arah sejarah bangsa. Kedatangan mereka membawa dampak yang besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek politik, ekonomi, budaya, dan hingga agama. Memahami sejarah kedatangan bangsa Eropa ini membuat kita memahami realitas Indonesia saat ini untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Arya. Warisan-warisan kesusastraan, keagamaan, dan kebudayaan bangsa Portugis di Nusantara. Bagian A, warisan pada kesusastraan atau kesenian. Pertama, musik tidur dan musik tidur adalah kesenian musik dibawa oleh para orang-orang dari Portugis pada abad ke-14 Masehi hingga abad ke-16 ke Batavia. Pertunjukan musik tidur umumnya dilakukan pada arak-arakan pesta pernikahan. Musik keroncong adalah seni musik yang berasal dari kampung Tugu. Musik yang berasal dari kampung Tugu itu karena dibawa oleh orang-orang Yesus ke tanah Betawi sejak 1901. Yesus adalah keturunan sebuah Portugis yang menikah dengan pendidik lokal yang menjadi suami mereka. B. Warisan pada bidang keagamaan. Kita sudah mengetahui bahwa kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara, khususnya bangsa Portugis, didasarkan oleh adanya sekolah 3G, yakni Dua Story Gospel. Dalam menyebarkan agama Buddha di Nusantara, khususnya di wilayah Maluku, Ternate dan Tidore, bangsa Portugis secara khusus mendatangkan seorang misionaris Kristen yang bernama Francisco Xavier. Dalam upayanya menyebarkan agama Kristen Katolik, Francisco Xavier memiliki gagasan untuk membangun sekolah misionaris. Sekolah ini pertama kali berdiri pada tahun 1511 di Ternate. Warisan agama Kristen di wilayah Nusantara tersebut masih sangat kuat dalam masyarakat. Agama Kristen Katolik masih menjadi agama yang banyak diikuti oleh masyarakat dan menjadikan agama Kristen menjadi agama dominan di wilayah Indonesia bagian timur dan Baik, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salda. Baik, saya akan melanjutkannya. Pada bidang arsitektur, bangsa Portugis meninggalkan beberapa bangunan seperti yang pertama Benteng Orange. Benteng ini berada di Ternate. Benteng ini didirikan untuk menggantikan Benteng Malayo yang dihancurkan oleh Spanyol. Yang kedua, Gereja Tugu. Gereja ini dibangun di Kampung Tugu, Jakarta Utara, dan didirikan oleh seorang pendeta bernama Melchior Leidecker. Yang ketiga, Benteng Kalamata atau Santa Lucia. Benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Portugis. Benteng ini terletak di Ternate Selatan. Yang keempat, Benteng Otanaha. Benteng ini merupakan simbol perlawanan bangsa Portugis melawan rakyat Gorontalo dan dibangun di Gorontalo. Selanjutnya, warisan kesusastraan, keagamaan, dan kebudayaan bangsa Belanda di Nusantara. Yang pertama, warisan pada kesusastraan atau kesenian. Pada bidang sastra atau seni lukis, perkembangan seni lukis pada tahun 1814 Masehi hingga tahun 1880 banyak dipengaruhi oleh Delacroix atau yaitu seorang pelukis terkenal yang tinggal di istana.
gaya seni lukis tradisional Nusantara bergeser mengikuti gaya seni lukis Eropa. Perkembangan seni tradisional Jawa terpengaruh seni Eropa. Saya kembalikan kepada Baik, tentang materi selanjutnya saya kasih kepada jelas. Selanjutnya warisan pada bidang keagamaan. Pada tahun 1605, segera setelah VOC berhasil memenangkan pertempuran dengan Portugis di Maluku, VOC langsung mengusir para misionaris Katolik dan mendorong penduduk yang sebelumnya memeluk agama Katolik beralih ke Calvinis. Calvinis adalah salah satu dogma dalam ajaran agama Kristen Protestan. Pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1729, VOC berhasil menguasai wilayah Roti. Pada saat VOC menguasai wilayah tersebut, VOC menerapkan aturan khusus yang menguntungkan bagi orang-orang yang memeluk agama Kristen Protestan di wilayah itu. Orang-orang yang mau memeluk agama Protestan akan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat, kebebasan dari perbudakan, dan mendapat dukungan dari VOC dalam bidang hukum. Selanjutnya warisan pada bidang kebudayaan bangunan bersejarah. Yang pertama ada Istana Merdeka yang berada di Jakarta, kedua Benteng Pradegung yang berada di Yogyakarta, tiga Lauseum yang berada di Semarang, dan keempat Gereja Katedral yang berada di Bandung. Warisan pada bidang kebudayaan dalam infrastruktur. Jalan raya seperti Jalan Anyer Panarukan, jalur kereta api, jembatan, pelabuhan, bendungan sistem irigasi. Yang ketiga warisan pada bidang kebudayaan tata kota. Kota-kota dengan pola sistem seperti Kota Baru atau Bandung. Kedua, penggunaan nama-nama jalan dan tempat berbahasa Belanda. Warisan pada bidang kebudayaan dalam bahasa. Pertama, bahasa Belanda menjadi bahasa resmi di masa kolonial dan masih digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Kedua, kata-kata serapan bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, warisan pada bidang kebudayaan. Yang pertama, tradisi minum teh dan kopi. Yang kedua, arsitektur bangunan dengan gaya Belanda. Yang ketiga, perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang keenam, warisan pada bidang kebudayaan kuliner. Yang pertama, hidangan seperti roti, kue, dan es krim. Dan selanjutnya, penggunaan bahan-bahan seperti keju, susu, dan coklat. Yang kedua, warisan pada bidang kebudayaan hukum, yaitu sistem hukum yang masih digunakan hingga saat ini. Yang ke-8, warisan pada bidang kebudayaan pendidikan. Yang pertama, sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan Belanda, dan yang kedua, universitas-universitas yang didirikan oleh Belanda. Yang ke-9, warisan pada bidang kebudayaan seni dan budaya. Yang pertama, lukisan dan arsitektur dengan gaya Belanda, dan yang kedua, musik dan tari tradisional yang mewakili budaya Belanda. Yang ke-10, warisan pada bidang kebudayaan sistem pemerintahan, yaitu struktur, birokrasi, dan sistem pemerintahan yang masih digunakan sebagian hingga saat ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari warisan kesusastraan, keagamaan, dan kebudayaan bangsa Belanda di Nusantara yaitu kedatangan bangsa Portugis di Nusantara, khususnya di wilayah timur Nusantara, meninggalkan pengaruh dari kebudayaan mereka di Nusantara. Alunan musik keroncong dan musik tambidor yang romantis dan dilantunkan dengan menggunakan alat musik yang berasal dari kebudayaan bangsa Portugis. Selain peninggalan kesenian, sangat banyak kata-kata Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis seperti pesta, sabun, sepatu, bendera, meja, hingga yang lain-lainnya. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara membawa perkembangan pada bidang kesenian seperti seni lukis. Selain pada seni lukis, Belanda banyak mewariskan arsitektur di Nusantara. Pengaruh kedatangan Belanda juga membawa agama Kristen Protestan ke Nusantara. Bahasa Belanda juga memiliki pengaruh dalam struktur bahasa dan perkembangan bahasa di Nusantara. Bahasa Belanda menjadi bahasa yang paling banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan kawan-kawan, kembali kita pada saatnya untuk saya memberikan kesimpulan. Jadi, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini pada abad ke-16 memberikan pengaruh yang kuat pada kebudayaan Indonesia pada bidang budaya, ekonomi, agama, hingga pada arsitektur Indonesia ini. Bangsa Belanda yang datang ke bangsa Portugis yang datang ke Indonesia paling banyak mempengaruhi kebudayaan Indonesia pada bidang kesenian seperti musik, lalu pada bidang arsitektur, hingga kemudian pada bidang keagamaan. Kedatangan bangsa Belanda paling banyak mempengaruhi Indonesia pada bidang agama, pada bidang ekonomi, hingga kemudian pada bidang arsitektur.
Demikianlah kesimpulan yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dari hasil penelitian kami, harap teman-teman harap memaklumi. Terima kasih. Saya persilakan kepada Maaf, kami akan mulai sesi tanya jawab yang akan dimulai sebentar lagi. Saya harap teman-teman siapa bertanya. Saya mulai dalam hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, turun dulu. 3, turun dulu. 3, 2, 1. Oke. Putri, Imi, Reza, Eri. Kawan-kawan, saya diskusikan jawaban dari pertanyaan yang kawan-kawan berikan kepada kami. Karena itu izinkan kami menjawab pertanyaan kalian. Saya mulai dari Alia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Pertanyaannya, mengapa peninggalan bangsa Portugis hanya terasa di Indonesia bagian timur dan tidak di Indonesia bagian barat? Jawabannya, peninggalan bangsa Portugis lebih terasa di Indonesia bagian timur, khususnya di wilayah yang berlangsung karena beberapa alasan seperti Portugis. Yang pertama, Portugis sangat tertarik dengan rempah yang banyak ditemukan di Maluku seperti Aceh dan Salah. Daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah yang sangat berharga pada masa itu. Oleh karena itu, Portugis lebih fokus pada wilayah ini dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Yang kedua, Portugis adalah salah satu bangsa Eropa terutama yang tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Mereka mendirikan benteng dan pos perdagangan di Ternate dan Tidore serta di beberapa tempat lain di Maluku. Ketiga, misionaris Portugis memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik di Maluku. Mereka mendirikan gereja dan sekolah yang meninggalkan jejak budaya dan agama yang masih terasa hingga saat ini di beberapa komunitas di Indonesia Timur. Yang terakhir, di Maluku, Portugis menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore. Interaksi ini menciptakan pengaruh dalam berbagai aspek termasuk teknologi militer, perdagangan, dan sebagainya. Seperti Pertanyaan selanjutnya, saya persilakan kepada Indra. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari TV dengan pertanyaan, apa peran strategis yang dimainkan oleh bangsa-bangsa Eropa dalam pengembangan warisan kebudayaan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya terhadap pengembangan budaya Islam Nusantara? Jadi bangsa-bangsa Eropa memainkan peran strategis dalam pengembangan warisan kebudayaan di Nusantara. Bangsa Eropa datang ke wilayah ini dalam tujuan mencari kekayaan, monopoli, perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Kedatangan mereka tidak hanya berdagang, melainkan juga mengambil perdagangan dan menguasai wilayah di Indonesia penghasil rempah. Perdagangan rempah di Nusantara meninggalkan jejak peradaban seperti peninggalan sejarah, situs budaya, hingga menghadirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang baik. Bangsa Eropa seperti
Portugis, Belanda, dan Inggris sudah berinteraksi dan berkompetisi dengan berbagai bangsa di dunia dalam suatu jaringan perdagangan global. Mereka membawa budaya dan teknologi yang baru serta mengadopsi budaya setempat sehingga terjadi pertukaran budaya yang signifikan. Dalam proses ini bangsa Eropa tidak hanya meninggalkan jejak peradaban yang juga meninggalkan situs sejarah dan situs budaya, tapi juga membantu dalam pengembangan peradaban di Nusantara. Pengaruh bangsa Eropa dalam pengembangan warisan budaya di Nusantara terkait dengan konflik dan persaingan ekonomi yang terjadi. Mereka berusaha untuk menguasai perdagangan perangkat dan mempertahankan monopoli yang mengakibatkan membangun konflik dengan bangsa-bangsa lain seperti Spanyol dan Kesultanan Tidore. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya berbicara kepada Tan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apakah pernah ada bentuk resistensi dan penolakan terhadap warisan ini yang muncul di kalangan masyarakat Nusantara? Tidak ada resistensi atau penolakan terhadap warisan dari bangsa Portugis dan Belanda, tapi ada penolakan yang dilakukan melalui karya sastra dan gerakan keagamaan masyarakat Nusantara atas kehadiran bangsa Portugis dan Belanda. Contohnya seperti penolakan melalui karya sastra. Pertama, sastra Melayu seperti syair Perang Mangkasa dan syair Potong Gajah menggambarkan penentangan terhadap kehadiran Portugis dan Belanda. Kedua, Pujangga Ranggawarsita dengan karya sastranya seperti Serat Kalatida mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Kedua, penolakan dalam bentuk gerakan keagamaan. Yang pertama, gerakan Fahri di Sumatera Barat yang menentang praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kedua, gerakan Saminisme di Jawa menentang upaya kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. Resistensi dan penolakan ini muncul sebagai upaya untuk mempertahankan identitas, keyakinan, dan kebudayaan masyarakat Nusantara di tengah upaya penjajah untuk memaksakan kebudayaan dan nilai-nilai mereka. Oh, berarti yang ada itu penolakan orang Nusantara yang menolak kedatangan kolonialisme ya, bukan penolakan terhadap warisan-warisan yang disebarkan orang itu. Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari Eliana. Itu bagaimana bangsa Portugis dan Belanda menggunakan arsitektur dan perencanaan kota untuk bisa meningkatkan pengaruh budaya dan agama mereka di Nusantara. Baik, akan dijelaskan. Baik Portugis maupun Belanda menggunakan arsitektur dan perencanaan kota di Nusantara untuk meningkatkan pengaruh mereka dalam dunia. Pertama, Portugis menggunakan gereja untuk mencerminkan pengaruh budaya mereka dalam hal arsitektur. Gereja-gereja yang dibangun oleh Portugis umumnya bergaya gotik atau barok dan menggunakan banyak dekorasi berupa patung tokoh-tokoh agama Kristen. Yang kedua, dalam bentuk benteng. Portugis banyak membangun benteng Nusantara untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Dalam benteng terdapat bangunan seperti tempat tinggal dan yang beribadah. Dan yang ketiga adalah rumah-rumah. Rumah-rumah yang dibangun oleh orang Portugis biasanya terbuat dari kayu dan memiliki atap yang terbuat dari jerami. Yang kedua dari Belanda. Belanda umumnya menggunakan gedung-gedung pemerintahan mereka seperti istana, balai kota, dan kantor pos. Gedung-gedung ini bergaya neoklasik dan di dalamnya terdapat banyak dekorasi patung yang menggambarkan kejayaan Belanda. Yang kedua, kanal. Belanda banyak membangun kanal di Nusantara dan drainase. Kanal ini berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir dan kanal ini terbuat dari batu yang memiliki lebar yang cukup besar. Yang terakhir, taman. Belanda banyak membangun taman di Nusantara untuk rekreasi dan bersantai. Taman ini dibangun dengan berbagai macam pohon dan biasanya dihiasi dengan patung dan tanaman suramita. Seperti kalian, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami dan jawaban yang kami sampaikan kepada kawan-kawan. Saya akan sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan, saya akan sampaikan
Semoga semua diberikan kemudahan dan kesehatan. Terima kasih Bapak.